Benarkah cinta itu buta atau hanya sebagai alibi untuk menutupi kegelisahan hati seseorang? Oke. Baiklah, cinta itu buta. Biasanya itu jadi ini ya, jadi semboyan ya. Cinta itu buta gitu. Jadi apapun yang harusnya pakai logika, ini logikanya entah kemana ya. Jadi kayak budak cinta. Budak sendiri kan ngerti ya diperbudak seperti apa ya. Tahu kalau sengsara, tahu kalau bikin sedih, tahu kalau bikin nangis, sakit hati, berurai air mata, susah makan, susah tidur, tetap dilakoni gitu. Memang kalau kita mencintai pasangan itu wajar. Tapi kalau kita pikir wajar nggak sih kalau kita sampai logikanya jadi hilang ya. Kita ngerti kalau sifat pasangan kita itu membuat sedih ya, perilakunya juga nyakitin, tapi kita tetap menganggap itu biasa saja bagi kita. Bagi bucin tadi ya, bagi budak cinta itu normal. Sedangkan teman-teman lainnya bilang itu kebablasan gitu. Itu harusnya ayo logikanya dimainin. Tapi kalau belum kepentok, belum yang namanya ngerti, nyadar, tetap aja gitu ya. Jadi itu tadi cinta itu buta. Walaupun cintanya seperti apa, itu harus benar-benar logika jangan lupa untuk dipakai. Ya, jangan hanya hati yang tercebur ya, tapi ini juga harus dijaga. Tetap harus bisa memisahkan yang kok aku kayaknya terlalu berkorban, sedangkan tidak bukan cinta, bukan gini, maksudnya bukan tentang timbal balik, bukan, tapi adanya saling ya, saling empatinya ada, saling ya namanya saling berarti kan dua ya, dua-duanya kan TikTok gitu ya. Jadi tidak hanya kita saja satu orang yang berkorban, semuanya diberikan tanpa adanya logikanya main, seperti itu. Kita terlalu mencintai ya, ternyata hubungannya nggak panjang nih usianya ya, apalagi bagi anak-anak yang SMP yang baru mengenal ya, SMA mungkin ya, sekalinya putus, wah sudah, itu kayak tidak ada lagi daya, tidak ada lagi harapan ke depan, bener-bener jadinya yang nangis bermalam-malam, kurus badan, nggak ngapa-ngapain, jadi stres, bisa, itu kan tergantung daya tahan sendiri ya. Padahal kalau orang lain melihat, kalau bahasa Palembangnya ngapoi gawe cak diloleh sama cinta gitu kan ya. Tapi itu tadi, kalau memang kadang kita butuh pengalaman untuk kita bisa bertindak ke depannya, untuk kita bisa waspada, lebih aware ke depannya. Tapi tidak juga nunggu ada pengalaman dulu, kan nggak juga begitu ya. Tapi maksudnya, ayo sewajarnya saja. Apalagi kalau ketemu pasangan yang itu tadi, wah dia kan bucin banget nih sama aku minta apapun pasti dikasih. Jadi mendominan gitu ya? Iya, lebih dominan. Bahayanya pasangannya mintanya yang enggak. Kitanya yang ketakutan dia hilang, memberikan segalanya. Segalanya ya. Yang dia minta waktu atau apa gitu kan, waduh tuh jadi senjata lah, malah gak karuan. Jadi itu tadi, satu saja, silahkan hatinya main, tapi jangan ditinggal nih logikanya gitu. Kalau sudah alarm, apalagi ada teman-teman ngasih nasihat, masukan ya, nah itu jadiin oh iya ya, bener ya. Jadi mau nerima masukan aja gitu. Apalagi kalau sudah ngelihat memang buat diri sendiri udah nggak bener gitu. Aku sudah terlalu nih kayaknya berlebihan. Itu. Daya tahan kita terhadap satu permasalahan kan beda-beda. Ada yang diputus mau 3 kali juga cuek aja ya, cari lagi gitu ya. Putus ulangin lagi. Tapi ada juga yang sama-sama mencurahkan perasaannya, terus kehilangan, dia benar-benar jatuh. Nah itu yang bahaya. Bangkitnya susah, itu yang bahaya. Dia merasa diri yang sudah
mati-matian dengan perasaannya, sudah yang aku padamu mas gitu ya, atau aku padamu dek, ternyata diputus begitu saja. Bisa yang namanya karena apa? Karena dia sudah mencurahkan semuanya loh, ini perasaan, mungkin materi, mungkin perhatiannya, banyak yang dia korbankan untuk dirinya sendiri pun kali dia sudah enggak mementingkan lagi diri sendiri. Kakak yang penting bagi aku, gawin aku kayak dulu, acara aku kayak dulu. Dia bisa kehilangan waktu untuk teman, dia berkorban, nggak lagi nongkrong-nongkrong, nggak lagi main, nggak lagi buat dirinya sendiri, itu tidak. Dia sudah ke satu itu gitu. Walaupun pasangannya mungkin tidak seperti dia, tetap dengan asiknya aja, di chat nggak langsung bales mungkin, sepihak lah misalkan ya. Itu patah dia, habis-habisan semua. Sudah, kecuali dia yang daya tahannya cukup kuat, menyesali iya, tapi nggak berkepanjangan, dan dia masih bisa untuk berpikir logika ke depan seperti apa, malah mungkin bersyukur, ya kan? Walaupun sudah habis-habisan, tapi kan masih dalam tahap pendekatan saja, gitu. Jadi pelajarannya berharga banget, pengalaman seperti itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.